Teman-teman, kita sudah dengar ya dari beberapa pembicara sebelumnya bahwa sawit Indonesia ini adalah produksinya terbesar nomor satu di dunia. Di antara minyak nabati yang lain, memang sawit ini yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Dari kita baru bangun tidur, kita sudah kemudian dekat dari produk-produk hilirisasi sawit. Seperti produk-produk kecantikan, kemudian bahan pangan, bahkan yang berkaitan dengan energi. Misalnya seperti biofuel dan juga biodiesel, dan itu semuanya memang berangkatnya dari sawit itu sendiri. Namun kita juga melihatnya dari perspektif yang berbeda ya, bagaimana ketika komoditi sawit ini menjadi komoditi yang patut diunggulkan Indonesia di kancah internasional. Ketika kita bicara saat ini, kita bicaranya dengan perspektif yang nasionalistis. Artinya adalah perspektif yang mengedepankan bahwa komoditi kita itu adalah komoditi yang paling kompetitif di dunia. Ini menjadi suatu pemikiran yang harus ditanamkan oleh teman-teman yang belajar studi pertanian dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahwa ketika kita ingin unggul di dalam pasar global, kita juga harus berani untuk pasang badan. Ketika kemudian sawit Indonesia itu selalu dipertanyakan dan distandarisasi, begitu. Lalu pertanyaannya adalah upaya diplomasi apa yang kemudian diperlukan oleh pemerintah dan juga stakeholder lainnya untuk dapat berani dan percaya diri menyampaikan di pasar global bahwa sawit Indonesia ini adalah sawit yang unggul. Next slide. Pertama, kita harus mengetahui ada banyak sekali barriers atau hambatan-hambatan dalam pasar global yang menjadi tantangan bagi sawit Indonesia. Ada indirect land use change, ada undang-undang anti deforestasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, kemudian RED, Renewable Energy Directive, dan juga Green Deal. Jadi bagaimana kemudian diplomat Indonesia dan juga stakeholder lainnya itu harus bisa membahasakan ada narasi-narasi politik dan narasi advokasi apa yang kemudian bisa menjawab standarisasi dan juga regulasi yang menjadi barriers bagi sawit Indonesia. Next slide. Pertanyaannya adalah mengapa kemudian Indonesia perlu melakukan diplomasi khusus mengenai sawit? Itu kan menjadi pertanyaan saat ini. Ketika kita sudah tahu keunggulan sawit dari segi gizi, dari segi nutrisi dan lain sebagainya, sekarang kita tanya, bagaimana mengunggulkan sawit ketika dia kemudian dikontestasikan di pasar internasional, begitu. Nah, ini memang kajiannya sangat HI gitu ya. Karena yang kita akan kemudian lihat adalah bagaimana relasi pentahelix, bagaimana multi-track diplomasi, bagaimana kemudian permainan-permainan seperti zero sum game dan juga two level games itu menjadi arena politik dalam diskusi mengenai sawit di kancah internasional, begitu. Nah, isu yang seringkali dikaitkan dengan sawit ini kan banyak ya, masalah sosial, lingkungan, kemudian kesehatan, kebakaran hutan, musnahnya ribuan orang hutan, eksploitasi pekerja wanita dan anak. Kemudian pertanyaannya, apakah ini adalah hanya sekadar labeling bagi sawit Indonesia di komunitas internasional? Sudah sejauh mana bukti-bukti yang menunjukkan, yang sangat empiris, yang bisa membuktikan bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan ini memang disebabkan oleh sawit itu sendiri? Kalau misalkan kita perhatikan yang apa yang saya kemudian pahami ya, nanti Bapak Ibu narasumber juga bisa menambahkan. Gap petani Indonesia itu kan luas sekali ya, dari yang smallholder sampai yang big company gitu. Dan sawit ini tidak hanya kemudian dimiliki oleh big company saja, tapi juga para petani-petani smallholder. Which is bargaining power-nya itu jelas ada gap yang jauh begitu. Dan apakah benar tuduhan itu terjadi gitu ya? Mari kita lihat next slide. Mengapa kemudian kita penting untuk menyuarakan kepentingan kelapa sawit di Indonesia? Pertama adalah kebijakan luar negeri ya, itu pasti merepresentasikan kepentingan nasional. Itu yang harus digarisbawahi. Apa yang kemudian diadvokasikan oleh para diplomat yang ada di luar negeri itu pasti merepresentasikan apa kepentingan nasional warga negara Indonesia itu sendiri. Namun adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, perlu juga kita mengetahui bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang membicarakan mengenai sawit ini harus science-based foreign policy, harus berdasarkan penelitian-penelitian yang scientific begitu. Makanya kenapa kemudian penting untuk ketika kita membicarakan diplomasi sawit,
ada banyak stakeholder yang diajak untuk berdiskusi, seperti misalnya think tank, institution, kampus, mahasiswa, pemerintah, petani, ya, dan juga stakeholder lainnya, begitu. Dan ketika kemudian kita membicarakan gitu ya, kenapa selain kita bicarakan keuntungan dari segi saintifik, kita juga harus memperjuangkan sawit di kancah internasional, karena berbagai kebijakan luar negeri yang akhirnya dikeluarkan itu adalah perpanjangan tangan dari apa yang kita butuhkan di tingkat domestik. Nah, ini agak sedikit teoritik, mohon maaf. Ada kemudian konsep yang disebut sebagai intermestik, yaitu internasional domestik. Artinya, apapun kebijakan internasional yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti merepresentasikan kepentingan domestik, gitu. Jadi ini memunculkan pertanyaan baru dalam diskusi, begitu ya. Apakah kemudian hambatan-hambatan yang dikeluarkan yang menantang dalam quote and quote kelapa sawit Indonesia ini hanya soal perang dagang dan bisnis semata? Ya, mari kita lihat lagi next slide. Kita percaya bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengupayakan banyak sekali advokasi lewat diplomasi ekonomi ya. Jadi kemudian ketika European Union Deforestation Regulation muncul, itu justru akan menyebabkan tantangan bagi para petani smallholder. Memang di satu sisi kita perlu memperhatikan aspek lingkungan ya, tapi bagaimana kita juga harus memikirkan aspek berkeadilan yang kemudian bisa setidaknya memikirkan nasib-nasib para petani smallholder ini. Di samping di saat yang bersamaan kita juga harus pada yang saat yang bersamaan juga memperhatikan aspek lingkungan begitu ya. Ketika kita percaya bahwa pemerintah Indonesia kemudian sudah melakukan berbagai upaya begitu, diplomasi ekonomi dalam konteks ini itu adalah luas ya. Pertama, dia bisa diplomasi yang berbentuk diplomasi komersil, dan yang kedua dia bisa berbentuk diplomasi perdagangan atau yang dikenal juga dengan trade diplomacy begitu. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu adalah lewat SEPA ya, yaitu kerjasama atau upaya diplomasi ekonomi untuk menyuarakan kepentingan sawit di pasar global. Lewat SEPA ini kemudian bisa membuka jalan dan akses bagi ekspor Indonesia terhadap sawit ke beberapa negara, terutamanya adalah negara di European Union atau Uni Eropa begitu. Dengan adanya kerjasama yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia, ini menjadi salah satu langkah untuk mengurangi yang disebut sebagai trade barriers atau hambatan perdagangan ya. Hambatan perdagangan itu banyak ya teman-teman, ada yang tarif dan juga non tarif, yang kemudian pada akhirnya itu akan menyebabkan kadang ekspor seringkali, mohon maaf, ekspor Indonesia itu akan menjadi sulit untuk menembus pasar internasional begitu. Nah, apa yang diperlukan? Yang pertama adalah narasi diplomasi. Ini yang kemudian saya garis bawahi dan saya tebalkan begitu. Narasi diplomasi apa sih yang penting untuk disuarakan dan diadvokasikan di pasar global? Pertama adalah minyak sawit Indonesia merupakan komoditas ekspor terbesar di dunia saat ini. Kita harus bangga, makanya tadi Pak Tukot tepuk tangan, kita harus tepuk tangan dengan melihat bahwa komoditi sawitnya nomor 1 terbesar di dunia. Itu narasi politik yang harus terus-menerus didengungkan ketika kemudian ada agenda-agenda perbincangan mengenai sawit di kancah global. Yang kedua, sawit ini bisa mendukung tercapainya tujuan-tujuan dari energi baru terbarukan di SDGs nomor 13 atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang tentunya ini bisa diteliti secara saintifik. Kemudian yang ketiga adalah berapa jumlah pekerja sawit yang kemudian bisa diciptakan, berapa lapangan pekerjaan begitu. Jadi di sektor tersier saya pikir juga ini menjadi sangat penting untuk dilihat ya, bahwa ketika hilirisasi produk sawit ini bisa memasuk banyak sektor, tentu sektor-sektor pekerjaan tersier ini juga akan terbuka, yang pada akhirnya lapangan pekerjaan semakin banyak, serapan tenaga kerja juga semakin tinggi begitu. Ada sekitar 20-60 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor sawit. Dan itu angkanya sangat besar, dan itu perlu kita perhatikan dan perlu kita narasikan secara politik ya di dalam kancah global mengenai keunggulan dari sawit Indonesia. Next slide. Sekarang kita melihat setelah 14 tahun ya pasca terciptanya Renewable Energy Directive begitu ya, Indonesia itu sebenarnya mulai menghadapi hambatan perdagangan itu sendiri. Nah, ini kemudian kita pertanyakan ya. Kenapa? Karena minyak sawit adalah area yang sangat kompetitif di dunia. Ya,
narasi politik menjadi instrumen yang sangat penting. Kritik terhadap proses produksi sawit itu seringkali dikaitkan dengan agenda-agenda narasi lingkungan yang yang sejujurnya kita bisa jawab dengan metode-metode yang saintifik untuk menjelaskan bahwa bagian dari upaya penyelamatan lingkungan itu juga bisa dilakukan dari industri sawit itu sendiri. Next slide. Nah, ini ada sedikit rekomendasi ya dari apa yang saya pahami dan pelajari gitu ya. Bagaimana kemudian mengupayakan diplomasi sawit yang bisa efektif? Ada 3 cara. Yang pertama adalah tata cara komunitas global yang ternyata masih sampai saat ini belum akomodatif terhadap akses Indonesia ke pasar internasional yang kompetitif. Ini soal kompetisi negara the global north and the global south. Kalau dulu narasinya itu adalah narasi negara maju dan negara berkembang. Sekarang nomenklaturnya diubah, teman-teman. Masa mau terus-menerus kita disebut sebagai negara yang berkembang? Padahal kita mungkin sudah menjadi salah satu emerging countries yang menjadi negara maju. Narasinya diubah menjadi negara the global south, negara yang berada di kawasan selatan. Yaitu untuk mengurangi nomenklatur yang terus-menerus menyudutkan negara-negara di kawasan selatan, begitu. Nah, ini kan soal konstelasi dan juga kompetisi antara the global north dan the global south itu sendiri. Yang kemudian harus diakomodasikan oleh para diplomat dan stakeholder lainnya. Yang kedua adalah menekankan aspek pembangunan dan SDGs itu sendiri. Penting untuk melihat aspek pembangunan dengan spektrum yang lebih luas ya. Jadi pembangunan itu kan bukan soal sesuatu yang hanya bisa diukur dengan angka saja, tapi juga bagaimana kemudian keunggulan-keunggulan yang dihasilkan lewat pengembangan sumber daya manusia dan lain sebagainya itu penting untuk dinegosiasikan kembali oleh para diplomat di kancah internasional. Dan yang ketiga, caranya itu adalah Indonesia membangun posisi diplomasi yang lebih luas lagi. Jadi ini yang akan menjadi yang membuat Indonesia punya ruang manuver yang lebih luas lagi untuk menegosiasikan dan mengkonsolidasikan standarisasi yang ditetapkan oleh Union European Union yang membuat itu Indonesia menjadi terhalang untuk bisa berkonstelasi di pasar global. Nah, next slide. Sedikit informasi mengenai perwujudan diplomasi di era modern ya. Ada aktor negara dan aktor non negara. Kemudian metodenya ada pertemuan langsung, negosiasi, ada diplomasi rahasia, ada open diplomasi dan lain sebagainya.